Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, dimanapun kita berada, kiranya kita boleh merasakan anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, menyembah Dia, meninggikan Dia. Kita menyadari bahwa dalam hadirat-Nya lah kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru, kita boleh mendapatkan kehidupan yang tenang dan sukacita.
tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kata lebih cukup lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, hanya dekat padamu aku tenang, hanya dekat padamu aku memiliki kekuatan yang baru. Pagi ini kami sungguh menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
bersekutu bersama-sama Engkau Tuhan. Tuhan yang terindah dalam hidup kami Tuhan, itu yang kami selalu rindukan dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa surga, kami sungguh datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami sungguh menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan yang sederhana ini. Tuhan, biarlah semua lahir dari hati kami yang paling dalam, sebagai ungkapan hormat syukur kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan telah mempersatukan kami dimanapun kami berada. Dalam persekutuan doa pagi ini, biarlah Engkau sungguh yang melawat kami setiap pribadi, melatih kami untuk kami sungguh hidup di hadapan Tuhan, terus membangun relasi bersama-Mu. Tuhan, kami mau serahkan pagi ini, kami rindu buat setiap kebenaran firman-Mu boleh sampai kepada kami. Tuhan, nyatakanlah kehendak firman pada kami hari ini, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengerti, dan kami boleh sungguh mengalami kehidupan sesuai dengan kehendak firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Injil Lukas. Lukas pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-10 saja. Sudah bagian ini mungkin berkali-kali kita membaca ya. Karena memang masa Natal, masa Advent, saya rindu kita merenungkan dari berbagai sisi tentunya. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, saya akan menggarisbawahi di sini. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kesukaan besar, berarti kesukaan yang ditawarkan ini adalah betul-betul yang ketika orang menerimanya mengalami sukacita, berguna bagi setiap, atau dibutuhkan, diperlukan untuk semua bangsa, semua orang, semua lapisan masyarakat tentunya. Saudara, pagi ini kita bagaimana memaknai tentang kesukaan besar. Dalam kaitannya dengan perayaan Natal, tentunya bagaimana kita bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita. Di saat Allah menunjukkan kebaikannya, Dia tentu senang bila kita juga menanggapinya dengan sukacita. Sudah ada satu cerita sederhana yang pernah saya alami dan mungkin beberapa kali. Tapi saya ceritakan salah satu bagian. Sekali waktu itu masih kuliah dan saya pulang ke kampung, dan orang tua saya karena melihat saya mungkin bertahun-tahun gak pernah pulang, kali itu pulang orang tua saya berikan satu baju lengan panjang. Warnanya ada campur pink, merah, dan ungu begitulah ya. Cakep, saya senang sekali baju itu. Ya, orang tua saya beli. Orang tua saya belikan, kemudian dia taruh di kamar saya. Jadi kemudian pada waktu saya masuk kamar, ya saya kamar, loh Pak, ini apa? Ada baju ya? Orang tua balik, ya itu untukmu. Ya, oh iya ya. Saudara, itu memang respon yang sering saya lakukan, saya miliki gitu, untuk merespon bahwa oh ya dibelikan gitu ya. Ya udah selesai. Jadi saya pikir semua ya udah begitu ya. Saudara, beberapa waktu kemudian ya dari peristiwa itu, kami sedang ngobrol-ngobrol lah bersama-sama dengan banyak orang itu. Nah, kami menceritakan tentang bagaimana kami bersukacita pada waktu itu. Bersukacita ketika kita menerima sesuatu. Jadi ada saudara atau keluarga kami menceritakan, wah dia senang sekali karena waktu dikasih apa itu senang. Jadi tiba-tiba orang tua saya nyeletuk begini,
Iya tuh, Sumardi dikasih baju kagak ada reaksinya katanya. Jadi saudara, saya mau garis bawahi bahwa ketika kita memberi sesuatu dan orang itu merespon dengan sukacita, kita senang sekali. Dan ternyata saya pun sama. Ketika saya memberi sesuatu kepada seseorang dan dia merespon sukacita, wah kita pun senang. Karena ketika kita beli itu pun kita membelinya dengan sukacita. Bahkan tidak jarang kita membeli sesuatu untuk orang-orang yang kita kasih itu berjuang. Ya, terlepas orang yang kita kasih tahu atau tidak. Tapi berjuang, berupaya. Mengusahakannya untuk yang paling baik. Nah, ketika kita membeli dengan sukacita, memberi dengan sukacita, kita pun ternyata mengharapkan orang yang menerimanya sukacita. Nah, saudara, saya memakai contoh yang nyata itu untuk memahami bagaimana Allah ketika memberikan kepada kita kesukaan besar. Tentu Allah juga senang ketika kita menanggapinya dengan sukacita. Ada banyak contoh yang diberikan kepada kita dalam Alkitab. Bagaimana orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, sebagai contoh saja ya, orang Israel. Betapa mereka merayakan peristiwa pembebasan itu dengan luar biasa. Dirayakan pembebasan dari Mesir itu, dari perbudakan. Ada banyak perayaan-perayaan itu merayakan bagaimana Israel melihat bahwa Tuhan telah memberikan penyertaannya kepada bangsa itu. Kita juga lihat bagaimana ketika mereka kembali dan membangun tembok ya, kembali setelah pembuangan ya, dan membangun tembok serta bait Allah. Ada banyak di dalam Alkitab, termasuk ekspresi Daud ketika Tuhan memberikan kepada dia kemenangan. Saudara, yang secara umum kita mau belajar adalah bagaimana Allah memberikan kepada kita hal yang besar yang kita butuhkan, dan Tuhan pun rindu kita memberikan respon yang sukacita. Jadi tidak ada salahnya kalau kita pada saat-saat Natal ini kita merayakan dengan sukacita, menyanyi dengan sukacita, melakukan acara yang dengan sukacita. Kenapa? Karena itu juga ungkapan atau bentuk respon kita kepada kasih Allah. Nah, saudara, di sini ungkapan jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, ayat ini sebenarnya menggambarkan bagaimana pesan Allah disampaikan oleh malaikat supaya orang-orang atau para gembala itu tidak takut, karena mereka akan mengalami, menerima kabar sukacita, yaitu juru selamat. Bagi siapa? Bagi semua orang yang mau percaya. Ya saudara, sukacita itu ketika kita ungkapkan justru memperlihatkan kita, ya, atau menolong kita untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Karena orang yang khawatir itu susah sukacita. Orang yang takut juga susah sukacita. Orang yang sukacita itu ketika dia tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu yang terbaik, yang Tuhan berikan. Dan ini kadang-kadang, saudara, yang kita terus belajar. Seringkali kita tergoda untuk melihat orang lain. Kita jatuh dalam kekhawatiran, kecemasan. Tapi ketika kita melihat Tuhan, ketika kita melihat kasih-Nya, ketika kita melihat karya-Nya, saudara dan saya mampu bersukacita. Saudara, gembala diingatkan oleh malaikat itu, gak usah takut dengan kami, tapi gak usah takut juga dengan keadaanmu.
Kenapa? Karena akan lahir juru selamat yang membebaskan, yang menolong, yang menghilangkan, yang melenyapkan segala ketakutan. Sukacita itu harus atau bisa diterima oleh siapapun yang mau percaya kepada Kristus Yesus yang datang menjadi sama dengan manusia. Jadi sukacita itu bisa dialami oleh semua orang, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu. Dunia kadang-kadang ada yang kelompok ini bisa mengalami sukacita, tapi orang lain sebaliknya enggak. Ya, tapi ini bisa. Ya, ketika kita berbicara tentang masa Natal ini, ketika Tuhan memberikan hadiah. Jadi kemarin pagi kita berbicara bagaimana kita siap menjadi hadiah bagi orang lain. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak kita memaknai ini. Saudara, apa yang Anda sering ceritakan? Kesulitan hidup atau hal yang sukacita? Saudara, umumnya orang kalau bercerita kesulitan hidup itu nggak mau cerita kepada sembarang orang. Dia cerita kepada orang-orang tertentu yang dekat. Tapi kalau saudara berbicara tentang kabar sukacita, mana lebih susah menceritakan? Pergumulan hidup atau kabar sukacita? Sudah kabar sukacita ini lebih gampang kita ceritakan. Semua yang kita jumpai kita ceritakan. Maka ketika saudara mengalami sukacita Natal itu, saudara akan terdorong, termotivasi, pengen menceritakan. Wah, Kristus lahir untuk kita. Apakah engkau sudah membuka hati baginya? Percaya kepadanya, menerimanya sebagai juru selamat dan Tuhanmu. Dan janji firman Tuhan, Dia akan duduk makan bersama-sama engkau. Engkau ada dalam sukacita dan kebahagiaan. Sudah pagi hari ini, biarlah kita merayakan Natal atau masa-masa Advent ini dengan penuh sukacita. Seperti yang diwartakan oleh para malaikat kepada para gembala. Kenapa? Karena Tuhan hadir bagi kita. Dan itu adalah alasan terbesar kita sukacita, bukan yang lain. Karena Tuhan Allah datang. Tuhan Allah mau menjadi sama seperti kita. Tuhan Allah menyelamatkan kita. Tuhan Allah menebus kita. Tuhan Allah diam di antara kita. Itulah dasar utama sukacita kita. Maka sukacita itu tidak pernah bisa dihapus, tidak pernah bisa dihilangkan, tidak pernah bisa dikalahkan oleh situasi kita. Kenapa? Karena itulah yang saya dan saudara alami dari dalam diri kita, yang Tuhan Allah berikan. Dan bersyukur karena Tuhan boleh datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dan menolong saya dan saudara. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, apa yang membawa engkau takut? Apa yang membawa engkau khawatir? Biar pagi ini engkau diingatkan bahwa Natal ini ada sukacita besar. Tuhan memberikan kepada kita sukacita besar, dan Tuhan rindu saya dan saudara menyambutnya dengan sukacita besar. Betapa besar
Kami rindu ya Bapa, kami menyambut Natal ini dengan sukacita. Dari dalam hati kami boleh sungguh bersuka cita karena karya besar Tuhan telah lakukan bagi kami. Karena karya besar Tuhan telah lakukan bagi kami. Tuhan telah menjadi nadia yang besar bagi kami dalam Natal ini. Ku sembah Kau, ku sembah bersyukur kepadamu karena sungguh Engkau memberikan kepada kami hadiah yang sangat besar, yaitu hidup kekal. Kami tidak akan pernah bosan membahasnya. Kami tidak akan pernah bosan menceritakannya. Berulang-ulang karena memang anugerah-Mu bagi kami sangat besar. Terima kasih untuk Engkau yang telah menjadi sama seperti kami untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh rindu agar dalam masa Natal ini tidak ada apapun yang bisa merampas sukacita. Oleh karena kami tahu apa yang Tuhan berikan kepada kami itu jauh berbeda dari yang dunia tawarkan ini. Tuhan, kami bersukacita oleh karena Tuhan. Kami bersukacita oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi ini kami sungguh rindu kami bisa saling mengingatkan. Untuk kami bisa mengucap syukur. Untuk kami bisa bersukacita. Bagaimana Natal boleh terjadi dalam hidup kami. Tuhan, pimpinlah kami supaya hati kami betul-betul terbuka untuk setiap kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kami, terutama untuk Engkau Tuhan, supaya Engkau boleh sungguh berkuasa atas hidup kami. Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau dipermuliakan dan kami semua hidup dalam setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau serahkan bersama-sama. Kami rindu dalam setiap kehidupan kami. Kami terlibat dalam sebuah komunitas apapun yang boleh membawa kami bertumbuh kepada Engkau. Komunitas orang-orang percaya yang membawa kami bisa bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau. Akan kehidupan kami ya Bapa. Karena tanpa penyertaan, tanpa kuasa, tanpa hadirat Tuhan, semua yang kami sungguh lakukan semua sia-sia. Tidak berarti apa-apa. Tetapi karena anugerah-Mu Tuhan, terima kasih. Kami boleh sungguh ada sebagaimana kami hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami memuliakan, kami mengagungkan, dan kami terus menceritakan kepada orang-orang di sekeliling kami. Sehingga mereka boleh mengalami hal yang sama. Sehingga mereka juga boleh dipakai Tuhan dengan efektif. Tuhan, kami menyembah Engkau pagi ini. Berkati buat setiap hal yang direncanakan oleh setiap kami Tuhan.
supaya semua boleh mempermuliakan Tuhan. Dalam masa-masa Natal ini, biarkan kami boleh bisa Tuhan menikmati sebagian masa liburan dengan keluarga kami. Dengan keluarga dekat, dengan keluarga besar, Tuhan pimpinlah. Dan biarlah dimanapun kami hadir, kami langsung mewartakan kebaikan-Mu kepada semua orang yang ada Tuhan di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini untuk setiap gereja lokal kami masing-masing. Pada bulan-bulan Desember ini juga boleh membuat program-program yang baru. Tuhan juga berkati agar gereja kami dimanapun berada kami boleh sungguh bertumbuh di dalamnya. Tuhan biarlah kami juga ikut terlibat dalam sebuah komunitas, saya grup, kelompok tumbuh bersama atau apa saja di tengah-tengah gereja lokal kami supaya kami boleh sungguh bisa bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan terima kasih pagi ini, berkatilah kehidupan kami dan biarlah dalam Natal ini kami boleh sungguh bisa terlibat sebanyak mungkin dan hati kami boleh menyatakan ekspresi sukacita. Kami sungguh mempermuliakan Tuhan, mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kehidupan kami hari ini sungguh sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menyertai membiar hidup kami. Bahkan Tuhanlah yang kiranya memberikan pemulihan akan setiap kehidupan saudara-saudara kami juga. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh memohon dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa masa-masa Advent, masa Natal ini, kiranya kita diliputi dengan sukacita oleh karena Kristus ada dalam hidup kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.